Assalamualaikum. Hai, saya Erna. Di sini saya mau share lagi bagaimana cara membuat kue carang gendis. Ini salah satu kue favorit karena bentuknya yang unik dan rasanya yang enak banget. Cuman pakai 3 bahan kita langsung bisa ngemil. Untuk inti carang gendis saya pakai inti kelapa. Kalau kalian mau pakai inti kelapa juga, langsung klik aja judul yang di atas, itu akan keluar langsung. Nah, ini detail kuenya ya. Ini benar-benar cocok kalau pakai inti kelapa. Teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Agar channel ini bisa berkembang, langsung aja like, subscribe, and comment. Kalian juga boleh nge-share video ini karena di daerah saya itu belum banyak yang tahu kalau ini namanya carang gendis. Ini bahan-bahannya bisa langsung kalian baca. Bahannya itu mudah banget didapat. Nah, ini ada tepung ketan putih atau disebut juga tepung pulut. Kemudian ini ada garam, tapi kita nggak pakai sebanyak ini ya. Dan ini air. Diusahakan pakai air matang ya. Langsung aja kita masukkan tepung ketannya. Kali ini saya pakai takaran sendok dan ini satu resep saya pakai 15 sendok. Nyendoknya itu penuh-penuh, jangan setengah-setengah ya, karena ini memang sudah takaran pas. Kalau kalian mau menghitung takarnya silahkan, karena videonya tidak saya skip dan tidak saya potong, cuman saya percepat. Jadi tidak makan waktu banyak. Kalau sudah 15 sendok makan, langsung ditambah garam. Saya pakai sendok teh yang seperti itu, seperti di video. Setengah sendok aja ya. Kemudian garam dan tepungnya itu dicampur jadi satu. Saya pakai tangan dan ini sudah dicuci terlebih dahulu. Kalau kalian mau pakai sendok juga boleh. Yang penting tujuannya sama agar tercampur rata. Kemudian masukkan air perlahan-lahan. Karena kalau kita masukkan langsung banyak, dikhawatirkan bakalan kelembekan. Untuk cara ngadonnya, kue carang gendis dan donat itu berbeda. Kan kalau donat itu harus kita ulen sampai tergumpal, bahkan harus sampai kalis. Nah, kalau kue carang gendis ini, dia agak bergumpal-gumpal seperti pasir, bukan bergumpal menjadi satu. Jadi beda ya teman-teman. Maka dalam mengadon itu memang sangatlah penting untuk pemberian airnya itu sedikit-sedikit aja. Kalau kebanyakan airnya, bisa-bisa nanti kita bakalan bikin lempeng, bukan kue carang gendis. Misalnya dalam adonan itu ada yang menggumpal besar, harus kita hancurkan menjadi kecil-kecil. Nah, kayak gini bentuknya. Kita tuh kayak lagi gemburin tanah gitu. Inilah adonan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya saya gumpalkan gitu, saya genggam pakai tangan, dia bakal bergumpal, dan kalau saya pencet, saya hancurkan, dia akan menggembur. Nah, kalau udah kayak gini berarti adonan udah selesai, siap untuk kita masak. Teman-teman bisa siapkan api kecil dan menggunakan teflon, atau kalau nggak ada teflon bisa kalian pakai wajan. Nah, ini pakai saringan kayak gini. Kemudian kalian ambil adonan kurang lebih 1 genggaman, tapi jangan digenggam kuat-kuat ya. Kemudian kalian gosok-gosok ke dalam saringan ini. Kalian ratakan di permukaan teflon sampai semuanya rata dan agak sedikit tebal agar tidak mudah pecah. Kemudian kalian tutup dan jeng-jeng. Nah, untuk melihat matangnya atau belum, kalian bisa lihat di bagian pinggir. Biasanya kalau sudah matang, bagian pinggirnya itu bakalan terkelupas sendiri. Nah, setelah itu kalian masukkan inti kelapanya dan kalian lipat sesuai selera. Kemudian diangkat deh. Kemudian ini pakai cara yang kedua, pakai apa ya namanya ini, bakul atau apa, keranjang-keranjang gitu. Pasti kalian semua punya kayak gini. Jadi kalau nggak ada saringan kayak tadi, kalian pakai keranjang kayak gini tuh juga bisa. Kemudian kalian tutup. Dan setelah beberapa menit kalian buka,
Kalau sudah matang, pinggirnya bakalan terkupas sendiri. Kemudian kalian kasih inti deh. Kalau untuk intinya ini sebenarnya terserah kalian masing-masing ya, tapi paling recommended itu pakai inti kelapa. Karena saya rasa pakai inti kelapa itu lebih cocok. Rasanya itu lebih enak banget. Untuk isian kalian bisa pakai keju, pakai coklat, kemudian diberi susu kental manis sedikit dan kalian lipat. Itu juga enak. Buat sarapan cocok nih karena bikinnya simple. Yang penting isiannya udah ready. Misalnya inti kelapa atau kalian punya keju atau kalian juga punya coklat atau yang lainnya. Yang penting udah ready dan kalian tinggal ngadon aja. Itu sebentar banget udah selesai. Kalian udah bisa sarapan sambil minum kopi, makan carang gandis. Wah, pokoknya nikmat banget. Tekstur saat masih panas dia renyah, jadi kriuk gitu. Dan saat sudah dingin, dia akan berubah menjadi lembut banget dan teksturnya itu masih berpasir. Makan ini nggak bikin enek. Pokoknya ini enak banget, dia nggak bikin bosen. Kalau digigit tuh rasanya legit gitu, agak kenyal. Dan ini bikin nagih. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya teman-teman, agar bisa berkembang dengan cara like, subscribe, and comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.